Halo, apa kabar? Senang sekali Halo Indonesia bisa menyapa Anda di rumah hari ini. Ya, serangkaian informasi terkini dan inspiratif akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan. Antara lain, warga yang belajar PKBM juga lakukan persiapan jelang UN. Ada pula MCK layak untuk warga Kamal. Ya, dan hari ini Halo Indonesia akan membahas tentang kenaikan iuran bulanan BPJS Kesehatan, selengkapnya dalam segmen Bincang. Jelang ujian nasional 2016, jumlah siswa yang mengikuti bimbingan belajar di lembaga bimbingan belajar terus meningkat. Ya, meski UN bukan lagi sebagai penentu kelulusan, namun bimbel tetap menjadi prioritas karena UN berpengaruh untuk mendaftar ke perguruan tinggi. Minat murid SD, SMP, dan pelajar SMA untuk mendapatkan bimbingan belajar tambahan dari lembaga les privat ternyata masih tinggi, meskipun ujian nasional tak lagi menjadi syarat kelulusan. Bagi peserta bimbingan belajar SD dan SMP, jasa lembaga les privat masih dibutuhkan untuk membantu mendapatkan nilai ujian nasional yang tinggi sebagai syarat masuk ke sekolah unggulan. Sementara bagi pelajar SMA, nilai ujian nasional masih menjadi acuan untuk seleksi bersama masuk perguruan tinggi atau SBMPTN. Seperti yang terlihat di tempat bimbel One Learning Center yang berada di Jalan Raya Greenfield, Blok AS nomor 34E Jakarta. Jumlah siswa di bimbel One naik 3 kali lipat dari biasanya menjelang ujian nasional. Pemilik bimbel One Learning Center, Kirman Sidunata, mengatakan lembaga bimbel ini memberikan tryout sebanyak 4 hingga 5 kali agar siswa lebih terasa dalam menyelesaikan soal ujian. Kalau minatnya sih animonya cukup tinggi ya Bu ya, karena untuk UN ini kan nanti ada persyaratan minimal kelulusannya ya. Rata-rata kenaikan yang kita lihat itu sekitar 2-3 kali dari kenaikan jumlah siswanya. Sama UN nanti kita akan siapkan anak-anak Bu, apalagi untuk mendekati UN ya, itu kan pada intensif, anak-anak dilatih dengan soal UN dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga mereka terbiasa. Dengan mereka terbiasa nanti diharapkan satu, mereka itu tidak gugup, tidak grogi, dan cukup cepat mengerjakan nanti di UN-nya. Audrey, salah seorang peserta di bimbel One Learning Center, murid SD kelas 6 ini tertarik mengikuti bimbel karena ingin memantapkan diri untuk menguasai materi pelajaran yang diujikan pada 16 Mei mendatang. Meskipun ujian akhir membuatnya gugup, Audrey optimis akan mendapatkan nilai sempurna di ujian nasional. Perasaannya sedikit gugup untuk menghadapi UN, tapi juga ada rasa tidak sabar untuk menghadapi UN itu karena berdasarkan kakak kelas bilang UN susah, untuk membuktikannya benar atau salah. Kepala Badan Standarisasi Nasional Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan bahwa ujian nasional menjadi penentu masuk perguruan tinggi karena praktis, ekonomis, dan untuk menghilangkan penyimpangan dalam seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Lydia Agustin, Hairudin, DAI TV. Sebagai bentuk persiapan menghadapi ujian nasional, siswa-siswi dari SMK Cinta Kasih Cengkareng membentuk kelompok belajar yang dinamakan Tutor Sebaya. Di kelompok belajar ini terdapat 1 siswa yang menjadi tutor bagi teman-teman sekelasnya. Ya, metode ini dianggap efektif sebab belajar dengan teman sebaya lebih dapat memancing rasa ingin tahu dari siswa. Penyelenggaraan ujian nasional untuk tingkat SMA dan kejuruan tinggal hitungan hari. Sebagai bentuk persiapan, para siswa kelas 12 dari sekolah Seci Cengkareng membentuk kelompok belajar yang dinamakan Tutor Sebaya. Satu kelompok terdiri dari 5 hingga 6 orang siswa, di mana salah satunya berperan menjadi tutor yang mengajarkan teman-teman sebaya lainnya. Apabila ada yang tidak dimengerti, tutor akan mewakili teman-temannya untuk bertanya kepada guru yang bersangkutan. Menurut Anas, salah satu siswi SMK Cinta Kasih, belajar melalui tutor sebaya lebih efektif dibandingkan dengan pengajaran di kelas. Sebab para siswa cenderung lebih takut bertanya kepada guru dibanding teman sebaya. Kita bisa menambah ilmu pengetahuan kita, kayak misalkan kalau misalkan ada pelajaran yang masih kurang, kita bisa menambah. Nah, itu kan sharing antara teman itu lebih bermanfaat gitu kan, lebih banyak manfaatnya gitu. Dan kalau misalkan menurut saya itu kalau sharing dengan sesama teman itu dia lebih kita lebih bisa nangkepnya gitu. Kalau misalkan ke guru kan kadang kan kalau saya takut sama guru ini gitu kan. Jadi kan kalau buat proses pembelajaran itu sendiri agak sedikit terganggu gitu. Selain menjadi tutor sebaya, siswa juga mempersiapkan ujian nasional dengan menambah waktu belajar di rumah. Seperti yang dilakukan oleh Michelle,
siswi kelas 12 jurusan Administrasi Perkantoran SMK Cinta Kasih. Dari 4 pelajaran yang akan diujikan, bahasa Indonesia adalah materi yang paling tidak dikuasai oleh Michelle. Oleh sebab itu, ia memakai waktu luangnya untuk membaca surat kabar atau mengerjakan kumpulan soal bahasa Indonesia. Jika biasanya ia belajar 2 jam sehari, kini Michelle menambah waktu belajarnya hingga 4 jam sehari. Biasanya belajarnya kan pulang paling belajar buat besok gitu. Sekarang kita harus belajar bener-bener apa aja nih materi yang nggak tahu nih harus bener-bener nguasain banget, soalnya kalau satu soal itu tuh berharga banget buat ngejawab ujian nasional itu. Lebih banyak baca-baca soal, lebih nemuin soal-soal yang baru, jadi kita bisa pengetahuannya bisa lebih luas lagi. Kegiatan tutor sebaya ini dilakukan setelah waktu pulang sekolah dari hari Senin hingga hari Jumat. Yeremia Tera, Budiworo Utomo, The ITV. Tak hanya pelajar di sekolah formal, 427 warga belajar di PKBM Bina Insan Mandiri atau yang dikenal sebagai Sekolah Master Depok juga tengah mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian nasional 2016. Ya, sejumlah siswa yang berasal dari kalangan marginal ini begitu semangat mengikuti jam tambahan sebagai langkah persiapan ujian nasional. Ujian nasional yang rencananya dilaksanakan pada bulan April dan Mei mendatang juga diikuti oleh sejumlah warga belajar di Sekolah Masjid Terminal atau Sekolah Master Depok, Jawa Barat. Jumlah warga belajar di Sekolah Master yang terdaftar mengikuti ujian nasional tahun ini sebanyak 427 anak, di mana untuk tingkat SD terhitung sebanyak 173 siswa, tingkat SMP sebanyak 162 siswa, dan pada tingkat SMA sebanyak 137 siswa. Selain dari program belajar yang dijalankan, warga belajar diharuskan mengikuti tutorial tambahan yang diberikan relawan Sekolah Master untuk persiapan tambahan menghadapi ujian nasional. Tutorial tambahan ini diberikan layaknya jam belajar tambahan di sekolah lainnya. Waktu belajar dan tutorial tambahan yang diberlakukan Sekolah Master disesuaikan dengan waktu luang anak-anak sendiri. Mengingat anak-anak yang bersekolah di sini merupakan anak-anak kaum marginal yang harus bekerja membantu orang tua untuk menambah pendapatan keluarga. Adanya jam di luar jam yang biasa anak-anak dipakai untuk belajar. Jadi ada tambahan pembelajarannya. Kalau yang dari sekolah menengah pertama terbuka, ada waktu luang untuk mereka melakukan pemantapan dan pembahasan pendalaman materi. Meskipun memiliki fasilitas yang terbatas, namun warga belajar di Sekolah Master ini tetap semangat mengikuti program belajar yang telah dicanangkan tanpa ada keluh kesah. Siapannya sih belajar terus akhir-akhir ini sibuk ujian praktek, ujian tryout, masih banyak lagi nanti ke depannya. Kayak les juga biasa, terus dikasih buku-bukunya, buku modul kayak latihan-latihan soal gitu. Sekolah yang berdiri sejak tahun 2000 ini tidak memungut biaya apapun terhadap warga belajarnya. Sebaliknya, sejumlah fasilitas diberikan kepada anak didik sebagai bekal dalam proses belajar seperti buku dan alat tulis. Ahmad Effendi, Fajar Agustino, The ITV. Selain program belajar yang berdasarkan kepada akademis, Sekolah Master juga mengedepankan muatan lokal berupa pelajaran kewirausahaan. Ya, muatan lokal diberikan untuk menumbuhkan jiwa kemandirian anak-anak dalam berwirausaha. Sejumlah warga belajar di Sekolah Master Depok, Jawa Barat nampak sigap menjalankan usaha di bidang makanan. Sejumlah warga belajar ini membuat makanan siap saji agar dapat dijual di sekitar lokasi Sekolah Master. Bukan tanpa alasan mereka membuat usaha yang cukup memakan banyak tenaga. Usaha yang dilakukan di luar jam belajar ini merupakan bagian dari program muatan lokal yang diajarkan Sekolah Master untuk tingkat SMP dan SMA. Bahan dan fasilitas yang digunakan dalam kegiatan wirausaha merupakan modal yang diberikan pihak sekolah untuk mengembangkan bakat dan kemandirian warga belajar. Warga belajar yang ikut terlibat dalam usaha ini merasa senang, bahkan mereka berani untuk gagal dan bangkit, untuk melatih kemandirian dan ketangkasan, guna mengelola peluang wirausaha yang ada. Yang diajarin tuh kita pertama balik modal, kita nggak usah nyari untung, kita harus nyari rugi biar mental kita kuat, gitu. Kemudiannya jangan putus asa gitu, harus benar-benar berjuang aja.
Selain dari usaha makanan, warga belajar juga membuat kerajinan sederhana yang nampak apik, yang bernilai ekonomi. Kerajinan ini terbentuk dari barang-barang bekas yang didaur ulang menjadi kerajinan seperti tas, aksesoris pajangan yang unik. Kita menyebutnya anak-anak hebat di sini. Anak-anak yang luar biasa, punya potensi luar biasa, yang memang sangat sayang ketika memang tidak difasilitasi atau tidak ada ruang untuk mendisplay apa yang mereka bisa hasilkan. Akhirnya di 2014 bulan November itu kita dengan teman-teman semua di sini, dengan relawan semua, kita berdiskusi untuk bagaimana caranya supaya mereka bisa memiliki ruang untuk mengembangkan apa yang menjadi potensi mereka, sehingga mereka bisa menghasilkan sesuatu yang memang bisa bernilai. Sekolah yang berada di bawah Yayasan Bina Insan Mandiri Yabim memiliki warga belajar hingga 1.467 anak. Program belajar yang diterapkan meliputi akademis umum dan muatan lokal tambahan berupa wirausaha, musik, hingga teater. Ahmad Effendi, Leandro Ando, DAI TV. Ya, kita beralih ke informasi lain. Minimnya kehidupan warga kampung belakang Kelurahan Kamal, Jakarta Barat yang tidak memiliki MCK dan sumber air bersih mendorong Universitas Budi Luhur dan KSM Nyur untuk membuat sarana MCK bagi mereka. Ya, tak hanya itu, KSM Nyur juga memberikan beberapa pelatihan keterampilan bagi kaum ibu dan mendirikan rumah belajar Nyur bagi anak-anak kampung belakang RT 10 RW 3 Kelurahan Kamal, Jakarta Barat. Warga yang tinggal di kampung belakang RT 10 RW 3 Kelurahan Kamal, Jakarta Barat kini bisa hidup lebih bersih. Karena sebelumnya 1.270 kepala keluarga dengan latar belakang pekerjaan buruh serabutan hidup dengan minim sanitasi dan berperilaku BAB sembarangan. Dengan kehadiran fasilitas MCK yang terletak di RT 10 RW 3, kini warga kampung belakang bisa merubah perilaku lamanya dengan memanfaatkan sumber air bersih untuk kebutuhan rumah tangga dan jamban bersih. MCK ini diresmikan pada tanggal 22 Maret 2016 lalu. Inisiatif ini timbul dari kepedulian Universitas Budi Luhur dan KSM Nyur terhadap kampung belakang Kelurahan Kamal RT 10 RW 3 Jakarta Barat yang masih menjadi kawasan tertinggal di perkotaan. Untuk mewujudkan kampung sehat, KSM Nyur bekerja sama dengan Universitas Budi Luhur Jakarta membuat tor air dan pengeboran sumber air bersih. Selain pembuatan MCK yang diadakan oleh Fakultas Arsitektur Universitas Budi Luhur, KSM Nyur juga memberikan berbagai pelatihan dan pembekalan keterampilan, seperti pembuatan kue khas Betawi, daur ulang barang bekas menjadi barang berguna, dan rumah belajar Nyur. Saat ini, Rumah Belajar Nyur memiliki 24 relawan guru yang mengajar 200 anak di kampung belakang Kamal. Semua kegiatan yang diadakan KSM Nyur tidak dipungut biaya. Kalau kita lihat bahwa kita adalah universitas yang berbudi luhur, yaitu basisnya adalah berbudi luhur itu bermanfaat bagi pihak lain, tidak merugikan pihak lain. Kita kan di sini pada prinsipnya sebenarnya adalah pemberdayaan masyarakat. Kemudian apa? Kita ada jambanisasi, kemudian ada penanganan sampah, ya, dan sebagainya. Intinya adalah pemberdayaan. Untuk bentuk kegiatannya di sini, yang paling utama tujuan kita kemari, sayangku, adalah menjadi pendamping masyarakat, menjadi teman masyarakat untuk belajar bersama, merubah pola pikir dan perilaku masyarakatnya menjadi lebih baik, lebih peduli. Berbagai kegiatan sosial dan pembekalan keterampilan yang diberikan oleh KSM Nyur dan Universitas Budi Luhur ini dinilai sangat positif oleh Camat Kalideres, Jakarta Barat. Masyarakat di daerah kampung belakang kini lebih mandiri dan merasa terbantu dengan adanya sarana MCK serta pelatihan keterampilan ini. Menurut saya kegiatan ini sangat baik sekali dalam rangka memberikan perhatian kepada masyarakat. Karena walaupun di Kelurahan Kamal, khususnya di RW 03, ini merupakan bagian dari pemerintah Jakarta, namun situasi kondisinya kita bisa lihat memang perlu ada pembenahan dan pembangunan yang dilakukan di lingkungan RW 03 Kelurahan Kamal. Acara sini memang cukup baik sekali dan sangat bermanfaat bagi masyarakat di Kelurahan Kamal, terutama RW 3 dan 4. Antusias masyarakat itu sangat di luar dugaan. Lydia Agustin,
Hairudin, Dai TV. Selanjutnya, kami akan membahas tentang kenaikan iuran bulanan BPJS Kesehatan, namun setelah jeda berikut. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Ya, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia, dan dalam segmen bincang kali ini kita akan membahas, ini masih hangat diperbincangkan di Indonesia, yaitu kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Betul. Yang katanya per 1 April ini akan naik. Ada penyesuaian ya? Betul sekali. Nah, memang pemerintah sudah memutuskan per 1 April 2016 ini ada kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Dan ini memang kebijakannya sudah tertuang di Perpres nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan kedua dari Perpres nomor 12 di tahun 2013 tentang jaminan kesehatan nasional. Kalau kita melihat kenaikan iuran kelas 3 itu sekarang menjadi Rp30.000, kemudian kelas 2 Rp51.000, dan juga kelas 1 Rp80.000. Tapi dengan adanya kenaikan ini yang katanya akan diaplikasikan mulai 1 April besok, ini banyak menuai pro dan kontra ya. Betul, karena sebagian dari mereka mungkin ada yang masih keberatan dengan kenaikan tersebut. Ada juga yang tidak keberatan dengan kenaikannya, tapi merasa pelayanannya belum baik. Jadinya masih menginginkan pelayanan yang lebih baik lagi. Nah, ini masih jadi perbincangan dan perdebatan sebenarnya ya. Oke, kalau gitu nanti akan kita bahas lebih mendalam, karena sudah hadir di studio Halo Indonesia Irfan Humaydi selaku Kepala Departemen Komunikasi dan Humas BPJS Kesehatan. Namun sebelum kita berbincang dengan beliau, kita saksikan dulu tayangan berikut. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan akan melakukan penyesuaian tarif iuran per April 2016 mendatang. Penyesuaian tarif ini diberlakukan bagi peserta mandiri maupun pekerja bukan penerima upah dari kelas 1 hingga kelas 3. Penyesuaian ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur kenaikan tarif BPJS Kesehatan. Adapun besaran kenaikan iuran untuk BPJS Kesehatan kelas 1 yang semula sebesar Rp59.500 menjadi Rp80.000. Peserta BPJS Kesehatan kelas 2 yang semula Rp42.500 menjadi Rp51.000. Sedangkan bagi peserta BPJS Kesehatan kelas 3 yang semula Rp25.500 menjadi Rp30.000. Selain penyesuaian tarif, BPJS Kesehatan juga menetapkan beberapa perubahan prosedur pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan. Di antaranya mengenai prosedur pembayaran tepat waktu agar subsidi silang yang diterapkan dapat digunakan secara maksimal untuk biaya kesehatan masyarakat. Jika sebelumnya peserta diberikan tenggat waktu selama 6 bulan setelah tanggal jatuh tempo, per 1 April 2016, peserta hanya diberikan tenggat waktu selama 1 bulan sebelum akun peserta dinonaktifkan. Penyesuaian tarif BPJS Kesehatan ini diharapkan sejalan dengan perbaikan pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan, sehingga kesejahteraan dapat dirasakan secara merata oleh peserta BPJS Kesehatan. Ya, tentunya kalaupun ada kenaikan, biasanya harus diimbangi dengan kualitas pelayanannya yang baik. Juga yang harus naik. Nah, ini mungkin harapan banyak orang, termasuk saya juga nih, saya pengguna BPJS loh. Oke, kita langsung sapa Pak Irfan. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat Pak? Harus sehat ya. Nampak BPJS. Oh iya dong. Oke, Pak Irfan, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang kenaikan iuran, per 1